Bandung, kota yang dikenal dengan kesejukan dan hiruk-pikuk mahasiswanya, menyimpan cerita kelam di balik dinding-dinding kos-kosan. Salah satunya adalah cerita tentang sebuah kos di daerah Dago Atas. Kos 3 lantai berwarna krem itu tampak seperti kos lainnya. Namun ada satu kamar yang selalu terasa dingin dan sunyi. Kamar nomor 7. Sebut saja Rudy, mahasiswa rantau yang baru pindah ke kos tersebut karena lokasinya dekat dengan kampusnya. Ia orang yang rasional, namun memiliki indera keenam yang kuat. Pak Jono, si pemilik kos, seorang pria paruh baya yang ramah, namun selalu menghindari pembicaraan tentang kamar nomor 7. Hari pertama Rudy pindah ke kos itu, Rudy langsung membereskan barang-barangnya di kamar nomor 5. Kamar yang bersebelahan dengan kamar nomor 7. Suasana kamarnya terasa biasa saja. Rudy baru seminggu menghuni kos itu. Kamarnya di lantai 2, nomor 5. Sejak awal, ia merasakan ada yang aneh dengan kamar di sebelahnya. Kamar nomor 7. Pintunya selalu tertutup rapat. Jendelanya juga, bahkan di siang hari yang cerah, ia tidak pernah melihat ada penghuninya. Suatu sore, saat sedang belajar, Rudy mendengar suara lirih dari balik dinding kamar nomor 7. Suara seperti rintihan pelan, hampir tak terdengar. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin hanya suara angin atau suara dari kamar lain yang samar-samar terdengar. Malam-malam berikutnya, kejadian aneh mulai sering terjadi. Rudy kerap mendengar suara langkah kaki pelan di lorong, berhenti tepat di depan pintu kamar nomor 7, lalu menghilang. Kadang, tercium bau anyir yang samar, seperti bau darah kering yang entah dari mana asalnya. Rasa penasaran Rudy semakin besar. Ia mencoba bertanya kepada mahasiswa lain, namun tidak ada yang tahu pasti tentang kamar nomor 7. Sebagian besar hanya mendengar desis-desis bahwa kamar itu kosong sejak lama. Suatu pagi, Rudy memberanikan diri bertanya kepada Pak Jono. Pak Jono, maaf, saya mau tanya, kata Rudy, kamar nomor 7 itu memang tidak ada yang menghuni ya? Pak Jono tampak sedikit terkejut dan seperti tidak nyaman menjawab. Oh, kamar itu, iya, kosong. Sudah lama kosong. Rudy, sudah selama itu? Kenapa tidak disewakan, Pak? Pak Jono menghela napas. Ah, begitulah, Nak Rudy. Ada kenang-kenangan buruk di kamar itu. Lebih baik dibiarkan kosong saja. Pak Jono buru-buru mengakhiri percakapan dan pergi, meninggalkan Rudy dengan rasa penasaran yang semakin menggebu. Pada malam yang mencekam, Rudy terbangun di tengah malam. Suara ketukan pelan terdengar dari dinding yang memisahkan kamarnya dengan kamar nomor 7. Semakin lama semakin kuat dan tidak beraturan. Suatu malam, Rudy terbangun karena suara ketukan pelan dari dinding di samping tempat tidurnya. Dinding yang berbatasan langsung dengan kamar nomor 7. Awalnya pelan, namun semakin lama semakin kuat dan tidak beraturan, seperti seseorang yang sedang meminta tolong dengan putus asa. Rudy memberanikan diri mendekatkan telinganya ke dinding. Di sela-sela ketukan, ia samar-samar mendengar suara rintihan yang dulu pernah ia dengar, namun kali ini lebih jelas dan penuh kesakitan. Didorong oleh rasa iba dan penasaran yang tak tertahankan, Rudy dengan hati-hati mencoba membuka pintu kamar nomor 7. Anehnya, pintunya tidak terkunci rapat. Dengan jantung berdebar kencang, ia mendorong pintu itu perlahan. Debu tebal langsung menyambutnya. Udara di dalam kamar terasa dingin dan pengap. Dengan bantuan senter dari ponselnya, Rudy menyusuri ruangan yang tampak berantakan. Buku-buku berserakan di lantai. Pakaian kotor menumpuk di sudut kamar. Dan ada sisa makanan basi di atas meja. Kemudian, senternya menyorot ke arah tempat tidur. Di sana, terbaring sesosok tubuh yang tinggal kerangka, masih mengenakan pakaian lengkap. Di sampingnya, tergeletak sebuah buku diary yang sudah lapuk. Rudy dengan hati-hati mengambil diary itu. Debu langsung berhamburan
Saat ia membukanya, tulisan tangan di dalamnya mulai memudar, namun masih bisa terbaca. Diary itu milik seorang mahasiswa bernama Kevin, penghuni kamar nomor 7 beberapa tahun lalu. Isi diary itu menceritakan tentang kesepian, depresi berat karena masalah kuliah dan keluarga. Hingga akhirnya Kevin memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di kamar itu. Ia menulis bahwa ia merasa tidak ada yang peduli. Bahkan kematiannya pun mungkin tidak akan ada yang menyadari. Rudy terkejut dan merasa merinding. Ia mengerti sekarang mengapa kamar itu selalu terasa dingin dan berhantu. Arwah Kevin seolah masih terperangkap di sana, dalam kesepian dan keputusasaannya. Tanpa ada yang menyadari kepergiannya, suara ketukan di dinding dan rintihan yang didengarnya adalah caranya untuk meminta perhatian, untuk memberitahu bahwa ia pernah ada. Rudy segera melaporkan penemuannya kepada Pak Jono. Pak Jono tampak sangat terkejut dan sedih. Ia mengaku tidak pernah mengecek kamar itu. Setelah Kevin menghilang begitu saja, mengira Kevin hanya pindah tanpa memberitahu. Setelah penemuan itu, jenazah Kevin akhirnya dimakamkan dengan layak. Kamar nomor 7 dibersihkan dan direnovasi. Namun, bagi Rudy, hawa dingin dan sunyi di sekitar kamar itu tetap terasa. Kadang-kadang, di malam yang sunyi, ia masih mendengar suara lirih dari balik dinding. Seolah arwah Kevin masih berbisik, "Apakah ada yang melihatku sekarang?"